3, 2, 1, open your mind. Ya, masih di sini, masih di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang beberapa informasi mengenai perkembangan dari sistem komputer. Nah, bagi kawan-kawan, silahkan perhatikan dengan seksama. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Stay tuned in this channel. Ya, kembali lagi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa materi yang nantinya harapan saya bisa menjadi bekal bagi Anda nanti. Namun juga materi ini silakan bisa Anda compare dengan media-media informasi lainnya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih banyak lagi. Yuk kita mulai saja. Ya kawan-kawan, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, ya, diantaranya mengenai perkembangan sejarah komputer. Terus di situ nanti akan terbagi menjadi beberapa generasi. Kemudian mengenai tentang hardware, software, yaitu brainware, dan apa itu komputer system. Nah, pada materi ini memiliki indikator yang sama atau tujuan yang sama untuk beberapa program studi yang saya ajar, yaitu di manajemen pendidikan Islam anak usia dini, tadris bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, dan juga tadris fisika. Oke. Nah, sebelum memulai lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa sih istilah dari komputer gitu ya. Nah, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca dan kemungkinan Anda juga bisa cari, komputer itu asalnya berasal dari bahasa Latin ya, namanya itu computare. Kalau kita ngomong logat Indonesia, computare ya, itu yang artinya adalah alat hitung. Nah, jadi dahulunya menurut riwayatnya itu komputer itu digunakan sebagai alat hitung untuk membantu proses perhitungan angka. Jadi hanya angka saja, tidak seperti sekarang yang bisa digunakan untuk mengetik dan sebagainya, bisa untuk browsing dan sebagainya. Namun fokusnya hanya untuk perhitungan angka saja. Kemudian beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli ya. Menurut Robert H. Blismer, dia mengatakan bahwa komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian menurut Donald H. Sanders, komputer itu adalah suatu elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, kemudian menghasilkan output, dan sebagainya. Kemudian dari C. Hemazer, kemudian C.G. Vanishik, S.G. Zaki. Mereka mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan sebuah output informasi. Nah, kawan-kawan, itu menurut beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Nah, dari ketiga definisi ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, komputer itu terdapat komponen input, ada proses, dan output. Tanpa ada ketiganya ini, sebuah proses komputasi itu tidak akan bisa berlangsung. Jadi harus ada menerima input, memproses input itu, kemudian menghasilkan output. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu komputer adalah merupakan alat yang dipakai untuk
bisa mengolah data menurut perintah yang memang sudah dirumuskan terlebih dahulu. Nah, eh, apa sih yang dinamakan dengan mengolah data ya? Mengolah data itu banyak sekali tergantung dari input yang kita berikan. Ini terlepas dari diawali diciptakannya sebagai perhitungan angka, ya. Jadi komputer misalnya kita kembalikan berdasarkan definisi pertama itu sebagai perhitungan angka. Otomatis angka di sini adalah paling simpelnya adalah penggunaan aritmatika dasar, ya. Rumus-rumus aritmatika dasar yaitu misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, agar mendapatkan hasil, otomatis komputer akan mendapatkan input. Inputnya berupa apa? Yaitu berupa angka nanti yang akan diproses. Sebagai studi kasus, contohnya kita akan melakukan pembagian bilangan ya. Misalnya 10 dibagi 5, nanti akan hasilnya sama dengan 2. Nah, di sini terdapat beberapa step. Yang pertama adalah dengan memberikan input. Inputnya apa? Berupa kita masukkan misalnya angka 10. Nah, kemudian nanti input berikutnya adalah akan dilakukan proses apa. Karena aritmatika dasar tidak ada 4 minimal ya. Jadi misalnya kita bagi 10 dibagi terus kita inputkan lagi 5. Ya. Kemudian kita tekan misalnya sama dengan. Nah, sama dengan ketika proses sama dengan itu ditekan atau dipencet atau sebagainya, maka komputer akan melakukan proses perhitungan 10 dibagi 5. Nah, kemudian akan tampil di layar itu angka 2. Nah, angka 2 itu adalah hasil dari output yang telah diproses oleh komputer. Sederhananya, Anda bisa melihat di sebuah kalkulator baik melalui aplikasi atau kalkulator manual yang biasanya itu ya, yang sering dijual. Nah, ketika Anda menginputkan 10 dikali 5 atau 10 dibagi 2, itu dalam tahap masih Anda memberikan input. Jadi belum memproses apa yang akan diperintahkan. Nah, ketika Anda menekan tombol sama dengan, maka komputernya akan bekerja atau memproses data input yang Anda berikan. Kemudian akan menghasilkan output berupa hasil perkalian atau pembagian tadi ke layar monitor. Nah, maka di sini disebutkan adalah komputer adalah alat yang dipakai untuk bisa mengolah data menurut perintah. Jadi harus diperintah dulu, tidak ujuk-ujuk nanti tahu-tahu ada. Kalau nggak diperintahkan repot nanti kalau tiba-tiba ada kayak gitu. Dan yang sudah dirumuskan. Nah, jadi harus ada rumus tertentu agar menghasilkan informasi tertentu berdasarkan input yang kita berikan. Kalau tidak ada rumus-rumus tertentu ya nanti akan susah ya. Kok tiba-tiba kita input ini kok hasilnya beda, nah, seperti itu. Atau contoh lain misalnya harusnya 2 kali 3 sama dengan 6, tahu-tahu 2 kali 3 jadinya 10. Itu kan repot lagi ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah yaitu komputer merupakan alat yang dipakai untuk bisa mengolah data, apapun datanya, kemudian menurut perintah yang memang sudah dirumuskan dahulu. Jadi perintah-perintah itu sudah ada rumus-rumusnya sehingga komputer tinggal mengeksekusi saja. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan mengenai beberapa tahap dari generasi komputer sejak mulai diciptakan hingga sekarang. Umumnya nanti kalau Anda juga cari di beberapa sumber media lain, komputer itu umumnya dibagi menjadi 5 atau 4 generasi. Ya. Yang pertama, generasi pertama yaitulah pertama kali komputer itu nanti dibuat. Nah, itu dikembangkan pada tahun 1940 sampai kira-kira 1959. Kemudian pada generasi kedua itu dikembangkan pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan komputer generasi ketiga dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1971. Kemudian komputer generasi keempat itu dikembangkan pada tahun 1971 sampai sekarang. Nah, sampai sekarang di sini adalah konsepnya artinya adalah beberapa konsep yang dulu itu masih terpakai juga sampai sekarang biarpun ada perubahan-perubahan atau ada update-update sedikit. Nah, kemudian yang generasi terakhir yaitu generasi kelima, saya bilang generasi kelima, yang diharapkan nanti komputer mulai dari sekarang itu hingga ke depan nanti akan ada sebuah hal yang fundamental sekali yang berubah dari konsep komputer yang ada pada generasi-generasi sebelumnya.
Nanti akan kita lihat perjelas apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan generasi atau adanya adanya perkembangan generasi-generasi komputer ya. Oke ya, kita bahas yang pertama dulu. Pada generasi pertama, nah ini ada beberapa ciri-ciri pada saat itu diciptakan. Yang pertama adalah menggunakan tabung vakum, ya. Yang kedua menggunakan arsitektur von Neumann oleh John von Neumann. Nah, artinya itu arsitektur von Neumann itu ditemukan oleh orangnya bernama John von Neumann. Nah, arsitektur ini akan menjelaskan 4 komponen utama, yaitu pada saat itu komputer itu tuh ada unit kontrol, ada unit aritmatika dan logis, memori dan alat masukan serta hasil. Nah, itu ada 4, yaitu unit kontrolnya yang mengontrol kinerja komputer, kemudian ada unit aritmatika adalah unit-unit yang melakukan proses aritmatika atau proses logis. Nah, logis itu artinya misalnya jika 1 itu lebih dari sama dengan 2, maka hasilnya apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian memori adalah yang pasti Anda tahu apa itu memori, itu sebagai alat penyimpan data, ya, penyimpan data sementara ataupun data yang bersifatnya tetap. Kemudian ada alat masukan serta hasil. Nah, di sini input dan output masih tergabung menjadi satu komponen. Pada generasi pertama ini, komputer itu dirancang oleh 2 orang profesor yang berasal dari Universitas Pennsylvania, yaitu John W. Mauchly dan Profesor John Presper Eckert. Nama dari generasi pertama itu dinamakan dengan ENIAC ya, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada saat diciptakan, menurut sejarahnya yang nanti bisa juga anda cari ya, kalau nanti bisa Anda koreksi. Di situ katanya di beratnya adalah sebesar 27 ton. Nah, dengan luas ruang yang dipakai adalah 162 meter persegi dengan ukuran 2,4 meter kali 0,9 meter kali 30 meter dengan penggunaan daya listrik sebesar 160 kW. Wah, ini kalau untuk sekarang sih sudah nggak relevan lagi ya. Jadi kalau pada saat zamannya mungkin ini sesuatu yang baik dari segi penemuan, dari segi ukuran, dari segi luas ruangan yang dipakai, dan juga dari sisi penggunaan daya listrik. Kesimpulannya ini sangat-sangat tidak efisien ya pada saat itu. Nah, setelah generasi pertama, perkembangannya akan berlanjut di generasi kedua ya. Jadi setelah penemuan tabung vakum, mungkin karena pada saat itu oleh insinyur-insinyur itu dirasa ini kok terlalu pemborosan dan sebagainya. Kemudian pada perkembangannya itu ditemukannya transistor dan semikonduktor. Nah, ini alat-alat ini atau komponen ini digunakan untuk penyambung dan pemutus arus listrik. Nah, mengenai apa itu transistor dan konduktor, nanti ini condongnya sih ke anak-anak elektro ya. Ini lebih tahu apa itu transistor dan konduktor. Namun pada intinya adanya generasi kedua adalah karena ditemukannya transistor dan konduktor. Nah, karena ditemukannya komponen-komponen tadi, nah di sini terlihat bahwa komputer ENIAC-nya ukurannya menjadi kecil. Nah, jadi tidak sebesar seperti dahulu. Namun untuk detail seberapanya, beberapa literatur sih tidak menyertakan ukuran ya. Tapi diharapkan yang mudahanlah pada saat itu ukurannya bisa lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, kemudian juga pada saat ini ada ditemukan yaitu yang namanya Fortran, yaitu ini penerjemah berorientasi pada bisnis dan penerjemah rumus. Jadi istilahnya Fortran ini kayak bahasa dari sebuah alat ya, dalam hal ini komputer, yang nanti dia yang orientasinya khusus untuk bisnis dan untuk menerjemahkan rumus-rumus tertentu. Nah, pada generasi ketiga
Nah ini pada tahun 65 sampai 71 mungkin pada saat itu sudah mulai agak-agak modern ya. Ini ditemukannya apa yang namanya IC atau sirkuit terpadu atau integrated circuit kalau tidak salah ya, sebagai ganti transistor tadi yang diciptakan oleh Jack Kilby. Nah, IC itu terdiri dari komponen resistor, kapasitor, dan transistor. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu jelas apa itu resistor, kapasitor, dan transistor, nah kalau di daerahnya atau di dekat rumah kalian atau di manalah ketika kalian jalan ketemu servis-servis TV, kipas angin dan sebagainya, itu bisa nongkrong di situ tuh, tanya-tanya sama orangnya, tanya-tanya apa sih itu IC, apa itu sih resistor, apa itu kapasitor dan transistor. Namun hal itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk kita dalami lebih lanjut. Namun itu hanya sebagai sharing aja bahwa oh ternyata generasi ketiga itu uh, terjadi karena ditemukannya komponen resistor, kapasitor, dan transistor. Karena adanya IC tersebut, maka dapat disimpulkan komputer akan menjadi lebih efektif, efisien, dan bekerja menjadi lebih cepat. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah di sini sudah mulai sistem operasi sudah mulai dirancang dan dikembangkan. Nah, nanti kita akan belajar apa itu sistem informasi ya. Contohnya kalau yang punya laptop itu umumnya sih pakai Windows ya. Nah, Windows itu salah satu yang dinamakan sistem operasi. Kalau di handphone mungkin ada yang pakai Android. Nah, itu juga salah satu contoh sistem operasi mobile. Nah, pada generasi ini komputer itu baru bisa dihubungkan dengan perangkat keras lain ya. Jadi yang di luar yang dibuat itu bisa dikombinasikan atau dihubungkan. Pada contohnya ini adalah menggunakan perangkat keras keyboard. Nah, jadi pada tahun ini keyboard itu baru bisa dihubungkan dengan komputer. Nah, karena keyboard sudah bisa dihubungkan dengan komputer, otomatis mungkin pekerjaannya itu tidak lagi mengenai proses-proses yang hanya konsepnya bisnis atau perhitungan rumus atau angka-angka saja. Nah, ini sudah mengarah ke hal-hal lain yang lebih spesifik lagi. Nah, ini adanya generasi keempatnya dari tahun 97 mulai pengembangannya dan sampai sekarang juga masih berkembang terus, meskipun kalau dari bentuk dan sisi lainnya sih kalau dari sekarang masih tetap gitu-gitu aja ya. Ini adanya hadir produk LSI atau integrasi skala besar. Jadi IC ini akan digabung ke dalam sebuah komponen tertentu yang namanya chip. Nah, chip ini nanti kalau tidak salah itu tertanam di namanya adalah di prosesor. Nah, membuat ukuran menjadi lebih kecil dan penggunanya pun semakin banyak, bisa dipakai untuk umum. Nah, jadi kalau dulu mungkin komputer itu hanya digunakan untuk kalangan terbatas, bisa untuk ilmuwan atau dari militer atau dalam tanda kutip orang-orang yang mempunyai budget berlebih mungkin pada saat itu ya. Nah, chip itu pertama kali ditemukan itu pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel. Nah, yang nanti bisa Anda searching Intel itu apa ya. Tapi kalau Anda tahu apa itu Intel, dulu ada produk namanya Intel Dual Core, Intel Core 2 Duo, Intel semua. Kemudian ada yang sekarang adalah Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan Intel Core i9 dan sebagainya. Nah, itu salah satu adalah pembuat chip ya. Chip itu ditanamkan ke yang namanya prosesor. Nah, seperti itu. Nah, pada generasi ini pula jaringan komputer itu sudah bisa digunakan untuk melakukan pertukaran data dan informasi, baik yang berupa lokal ya, maupun yang tidak ya. Artinya bisa menggunakan WiFi, menggunakan kabel, terus ada juga yang namanya jaringan internet. Nah, internet juga ditemukan pada generasi keempat ini. Namun kalau di awal dibandingkan sekarang juga perkembangan internet juga otomatis berbeda ya, baik dari sisi kecepatannya, kemudian dari sisi konsumsi daya dan sebagainya, otomatis ada perbedaan. Kalau dulu mungkin ya lambat, kalau sekarang sudah
sangat cepat. Kalau dulu hitungan byte atau megabyte, sekarang sudah untuk download atau sharing yang bergiga-gigabyte juga sudah, waktu yang dibutuhkan sudah relatif agak cepat dibandingkan pada saat mungkin penemuan pertamanya. Kemudian ini generasi terakhir yang saya bilang generasi kelima ya, yang akan dibuat dari sekarang hingga ke masa depan. Nah, masa depan kita itu sudah mengarah ke arah yang namanya kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AI? Nah, AI itu bisa Anda lihat kalau Anda pernah nonton film Iron Man ya. Di situ si Tony Stark itu punya asisten virtual yang namanya Jarvis. Nah, jadi si Jarvis ini adalah sebuah AI buatan yang dibuat oleh Tony Stark ya, yang digunakan untuk membantu dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, kalau Anda lihat di situ dengan mudah sekali si Tony Stark ini memerintahkan si Jarvis untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, kedepannya era kedepan adalah sudah yang seperti tadi ya. Itu tidak menutup kemungkinan misalnya dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Dan sekarang pun sudah banyak berbagai macam teknologi yang menggunakan AI. Contohnya kalau di handphone Anda itu, ketika Anda kalau pakai Android ya, ketika di browser nanti mengucapkan Hello Google, terus Anda tanya misalnya, berapa cuaca hari ini? Nah, nanti Google akan mencari ramalan cuaca di kota yang Anda sebut atau kota di mana Anda berada. Nah, itu salah satu contoh AI. Kemudian juga AI sudah mulai diterapkan di industri-industri atau di perangkat-perangkat lain. Nah, misalnya kayak di GPS itu sudah mulai juga, atau di mobil itu ada yang namanya mobil otonom, mobil yang bisa jalan sendiri. Nah, itulah kalau di Eropa itu sudah mulai ada pengembangan. Kemudian ada yang namanya smart TV. Nah, jadi TV itu sudah tidak berfungsi sebagai hanya TV analog saja, tapi sudah dilengkapi dengan AI juga. Kemudian ada yang namanya smart home. Smart home itu contohnya misalnya nih, ketika Anda pulang ke rumah, kondisi lampu lagi gelap, terus Anda tinggal bilang, misalnya nih, hai asisten, nyalakan lampu. Nah, maka nanti lampu di ruangan tertentu akan menyala sesuai yang Anda perintahkan. Nah, itu salah satu contoh penggunaan AI dalam beberapa perangkat keras atau beberapa komponen atau beberapa objek lain. Nah, namun dengan penggunaan AI, otomatis penggunaan internet ini juga konsumsi semakin besar ya. Nah, di sini nanti kita akan bicara sedikit mengenai jaringan internet di pertemuan berikutnya. Semakin cepat kebutuhan internet, maka AI itu juga akan semakin bagus ketika digunakan, ya seperti itu. Kemudian AI juga nanti akan terintegrasi dengan perangkat lainnya atau IoT, Internet of Things, yang pernah saya singgung tadi ya, mengenai gimana menyalakan lampu, menggunakan perintah suara, itu dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ukuran mungkin komputer itu akan semakin kecil ya. Jadi tidak sebesar yang segini ukurannya 14 inch atau yang kan sekarang ada yang 10 inch. Kemungkinan nanti beberapa tahun ke depan akan semakin sedikit mengecil. Dan bahkan mungkin kalau seperti di film-film mungkin itu akan seperti itu kayak gitu. Jadi semakin kecil, kemudian bahkan mungkin bisa di telapak tangan kita, terus kita tinggal nempel di cermin. Nah, itu nanti bisa muncul di situ layarnya. Itu kita nggak tahu ya. Kemungkinan seperti itu. Artinya kesimpulannya adalah generasi kelima nanti akan semakin mempercanggih dari komputer yang ada sekarang. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, berikutnya kita akan membahas singkat mengenai apa itu hardware. Ya. Nah, kalau secara umumnya hardware itu adalah sistem komputer yang memiliki wujud baik bagian fisik dari komputer tersebut. Ya. Kemudian, bila yang dibicarakan perangkat keras komputer, Anda bisa dengan mudah melihat komponennya. Ya. Namun itu agak berbeda ya sama komputer laptop, karena ada beberapa komponen yang di PC atau perangkat komputer yang terpisah. Itu ada beberapa hal yang mungkin berbeda komponennya dari komputer jinjing atau laptop. Nah, beberapa contoh dari hardware yaitu antara lain mouse, keyboard, monitor, printer, speaker,
hard disk atau hard drive, flash disk dan sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh ini saya tidak menampilkan gambarnya, ya ada apa itu CMOS, gambarnya seperti apa. Nanti silakan Anda browse sendiri, Anda cek apa itu sih mouse, apa itu keyboard, apa itu monitor, apa itu printer, speaker, hard drive dan lain-lain. Nah, sini akan saya jelaskan adalah beberapa jenis mouse itu. Ya kita bahas mengenai mouse dulu ya. Mouse itu biasanya umumnya dibedakan itu berdasarkan bentuk, terus konektivitas, ada yang kabel, ada yang wireless, kemudian ada besaran DPI. Jadi semakin besar DPI itu akses atau kecepatan akses dia itu lebih cepat dibandingkan dengan DPI yang lebih rendah. Misalnya ketika kita posisi pointer di pojok kiri bawah, kemudian kita tarik ke atas, itu pasti gambar atau ikon pointernya itu akan ke atas. Nah, semakin besar DPI-nya maka itu akan semakin cepat. Nah, gerakannya mouse itu semakin cepat gitu ya, nggak lambat gitu. Terus untuk keyboard juga, keyboard ini tergantung yang membuat, umumnya itu agak berbeda-beda. Namun dari sisi QWERTY-nya, pengguna tombol QWERTY itu tetap sama. Ya, keyboard juga ada yang menggunakan wireless, juga ada yang menggunakan kabel. Ya. Kemudian monitor, yang itu yang ada tahu, monitor dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama dari lebar layar, kemudian komponen komponen pembentukan, ada yang pakai panel IPS, ada yang pakai AMOLED dan sebagainya. Kemudian printer, pasti otomatis Anda tahu ya, speaker. Nah, kemudian hard disk atau hard drive, ini nanti pada saat ini sudah dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang paling sering yaitu adalah hard disk yang konvensional, yaitu yang namanya HDD, hard disk drive, yang dibedakan menjadi 3 ukuran, yang 3,5 inci dan 2,5. Nah, 3,5 ini dipakai pada komputer desktop yang layar sama perangkat PC-nya itu terpisah. Kemudian yang ukuran 2,5 itu dipakai di komputer jinjing atau laptop Anda. Hard disk ini kalau sekarang ada yang namanya dikembangkan yang namanya SSD atau solid state drive. Fungsinya sama dengan hard disk, namun SSD ini memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan hard drive, baik dari sisi kecepatan, ketahanan, dan lain-lain sebagainya. Namun kelemahan dari SSD adalah satu, kapasitas yang masih belum besar dibandingkan dengan hard disk yang sekarang. Kalau yang hard disk sekarang sudah sampai bertera-tera, kalau SSD masih dalam tahap misalnya 250 GB atau 320 GB dan sebagainya. Sedangkan kalau sudah hard disk sudah sampai ada yang 2 tera, ada yang 4 tera dan sebagainya. Nah, SSD juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu biaya atau harga yang lebih mahal dari hard disk. Namun dari sisi kelebihannya adalah dia lebih cepat dalam memproses, kemudian memiliki daya tahan yang lebih bagus lagi dari hard disk, dan juga konsumsi daya yang lebih sedikit ya, seperti itu. Nah, kemudian flash disk, ini pasti Anda sudah tahu, saya tidak perlu menjelaskan detail lebih lanjut. Pasti flash disk ini dibedakan menjadi beberapa macam ya, diantaranya dari sisi kapasitas. Nah, hardware itu pada umumnya dibedakan menjadi tiga bagian utama ya, atau 3 jenis utama, yaitu hardware input, kemudian hardware proses, kemudian hardware output. Nah, hardware input atau input device yaitu hardware yang digunakan sebagai input sebuah data. Contohnya tadi kayak keyboard. Nah, keyboard itu termasuk dari hardware input yang digunakan untuk menginputkan misalnya angka, huruf. Nah, kemudian juga mouse itu juga digunakan sebagai hardware input yang digunakan untuk menekan tombol-tombol perintah tertentu. Misalnya kalau mau menekan tombol close, ya kita harus tekan dulu close. Kalau nggak kita tekan, kayak kita kasih input close, nanti komputer tidak bisa meng-close sebuah program atau aplikasi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya proses
device atau hardware yang digunakan untuk memproses data. Nah, untuk hardware ini contohnya itu ada yang namanya RAM. Ya, nanti Anda cari apa sih itu RAM. Ya, RAM itu nanti dibedakan menjadi dua jenis juga, dari jenis untuk PC dan juga untuk jenis laptop. Ya, itu berbeda. Bedanya biasanya sih umumnya dari sisi ukuran ya. Kalau untuk laptop itu lebih kecil, kalau untuk komputer PC itu lebih panjang. Nah, masing-masing RAM juga dibedakan berdasarkan jenis. Ada yang namanya DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Nah, selain itu juga dibedakan lagi menjadi kapasitas ya. Kecepatan ya. Ada yang 1080 GHz, ada yang 133 GHz dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi pastikan ketika nanti Anda membeli RAM ya, yang digunakan nanti untuk memproses PC Anda atau laptop Anda, pastikan dengan mempunyai frekuensi dan jenis yang sama. Nah, contohnya kalau Anda di laptop Anda atau di PC Anda adalah RAM-nya adalah jenis DDR3, nah berarti Anda harus belinya adalah DDR3, tidak boleh nanti Anda beli DDR2 atau DDR4 karena pasti slotnya nanti akan tidak masuk. Nah, kemudian samakan juga dengan frekuensinya. Ya, jadi kalau misalnya frekuensinya itu ada 1333 di apa namanya, di keterangan RAM-nya, jadi Anda nanti usahakan ya harus sama seperti itu. Ya, harus sama ya. Kemudian biasanya di laptop atau di komputer itu terdapat minimal 2 slot RAM ya, yang bisa dipakai dua-duanya langsung untuk menambah kapasitas RAM. Misalnya Anda punya laptop yang cuma 2 GB, nah Anda bisa tambah 2 GB lagi di slot yang satunya ya. Usahakan sih kalau mau usahakan saja sih dengan kalau mau 2 RAM itu diusahakan dengan 2 komponen RAM dengan jumlah yang sama. Misalnya kalau 2 GB, satunya lagi 2 GB. Nah, seperti itu. Itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah output device. Nah, output device ini ya digunakan sebagai alat untuk mengambilkan informasi yang sudah diproses oleh komputer tadi. Kayak tadi ya, saya ambil contoh misalnya Anda mengetik di sebuah aplikasi pengolah kata ya. Nah, Anda misalnya di hardware inputnya atau di keyboard Anda akan menekan tombol A. Kemudian di bagian hardware proses nanti akan memproses. Oh, ternyata Anda menekan A, nanti diproses. Oh, Anda menekan A. Nah, kemudian outputnya adalah berupa huruf A di layar monitor Anda. Nah, jika hal itu terjadi, maka ketiga komponen ini sudah menghasilkan sebuah komputasi yang benar atau proses yang benar. Jangan sampai nanti ketika Anda menekan tombol A, yang muncul di layar monitor adalah tombol atau huruf B. Itu kan menjadi sesuatu yang salah, artinya ada sesuatu yang salah di bagian komponen laptop atau PC Anda. Nah, yang berikutnya adalah mengenai perangkat lunak ya. Perangkat lunak ini mempunyai istilah-istilah khusus nih. Yang pertama, komputer perangkat lunak yaitu adalah istilah khusus yang dipakai untuk data yang diformat, disimpan secara digital, atau dengan kata lain perangkat lunak adalah sistem dari komputer yang tidak berwujud. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kemudian pembuatan perangkat lunak ini menggunakan bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa tertentu yang digunakan agar menghasilkan sebuah aplikasi tertentu. Nah, contohnya kayak timnya Microsoft Office. Nah, ketika dia mengembangkan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, dan sebagainya itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Dalam hal ini adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Seperti itu. Kemudian perangkat lunak ini sistem operasi, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, aplikasi perkantoran dan lain-lain. Nah, ini untuk contoh ya. Nah, beberapa contoh dari software atau perangkat adalah sistem operasi kayak sistem aplikasi pengolah kata gitu ya, MS Office Word, kemudian kalau punyanya Google adalah Google Docs, nah itu dan sebagainya. Nah, beberapa jenis jenis software ya itu adalah freeware, shareware,
freeware, shareware, firmware. Freeware dan shareware ini mirip-mirip, namun di antara keduanya mempunyai beberapa hal yang berbeda ya. Keduanya itu freeware dan shareware adalah aplikasi yang gratis. Namun di antara keduanya ada syarat dan kondisi tertentu ya yang harus dipenuhi agar Anda bisa memakai. Kemudian ada yang namanya firmware. Nah, firmware ini adalah aplikasi yang tertanam pada sebuah perangkat keras. Contohnya kayak mouse atau keyboard. Hal ini bisa Anda ketahui misalnya di laptop Anda, misalnya atau di komputer Anda baru membeli sebuah mouse baru yang beda dari mouse Anda yang sebelumnya. Nah, ketika Anda pasang atau Anda colokkan di port USB-nya, itu tidak akan langsung serta-merta bisa Anda pakai, tapi akan melakukan beberapa detik atau menit, dia akan melakukan instalasi. Nah, firmware ini digunakan agar mouse Anda itu dikenali oleh komputer atau laptop yang Anda pakai. Nah, jadi kalau tidak ada firmware, itu nanti mouse yang Anda beli tadi akan tidak bisa terpakai atau tidak bisa dipakai oleh PC atau laptop Anda. Nah, beberapa hal juga saya pernah mengalami ketika mouse itu tidak mau connect atau tidak bisa terbaca. Nah, itu kemungkinan adalah firmware dari mouse-nya ini tidak kompatibel dengan laptop Anda atau memang terjadi kerusakan di mouse-nya. Nah, kemudian jenis-jenis software yang lain yaitu yang bersifat komersial. Pasti Anda tahu ya namanya komersial, jadi Anda harus beli. Ya. Jadi kalau nggak beli Anda nggak dapat itu. Kayak gitu. Biasanya kalau yang sekarang sebelum ke arahnya komersial, Anda akan diberikan software trial dulu. Artinya trial dalam jangka waktu tertentu. Misalnya umumnya sih 30 hari ya, dikasih waktu 30 hari. Kalau tidak beli nanti tidak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian ada yang namanya open source software. Nah, open source ini dia gratis ya. Konsepnya sama seperti freeware dan shareware, namun juga di sini kategorinya berbeda karena kalau sifatnya open source itu ini lebih condong ke anak-anak TI ya. Nah, jadi anak-anak TI itu bisa mengotak-atik dari program atau software itu menjadi program baru yang lebih mempunyai fungsi yang lain dibandingkan sebelumnya. Contoh misalnya saya bikin aplikasi open source nih, nanti fungsinya bisa ABCD. Nah, kemudian Anda yang punya pengetahuan di bidang teknologi misalnya bisa mengupdate-nya. Yang awalnya saya buat ABCD, ternyata setelah Anda update di otak-atik sebagainya bisa menambahkan fungsinya. Tidak lagi ABCD tapi menjadi ABCDEFG misalnya. Nah, itu yang namanya open source. Dan aplikasi yang Anda buat tadi juga nanti bisa lagi dikembangkan oleh orang lain. Nah, salah satu contoh dari perkembangan open source yang cepat adalah sistem operasi Android. Nah, itu salah satu sistem operasi berbasis open source yang cepat sekali perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang namanya malware. Nah, malware ini adalah software atau perangkat lunak yang dalam kategori yang dalam jahat ya. Yaitu termasuk virus ya pada umumnya. Jadi ini virus yang menyerang atau aplikasi yang menyerang komputer atau PC kita. Untuk mengatasinya gampang sekali, silakan diinstal antivirus atau sebagainya. Nah, untuk antivirus juga usahakan sih kalau mau yang bagus ya harus yang bayar dibandingkan yang gratis ya. Seperti itu. Namun kalau di laptop atau PC bawaannya itu misalnya kalau yang pakai Windowsnya sudah asli, itu tinggal diupdate terus-menerus saja antivirusnya itu sudah good ya, tanpa harus kita install aplikasi antivirus lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang hardware dan software ya. Nah, berikutnya di sini adalah yang paling penting juga di samping hardware dan software adalah brainware atau yang menggunakan atau pengguna atau user. Nah, kenapa sih kok pengguna dan user itu penting? Nah, karena kalau tanpa pengguna, ya otomatis komputer Anda itu tidak akan berfungsi. Ya, karena komputer Anda perlu Anda untuk mengoperasikan. Nah,
Itu yang pentingnya. Jadi percuma kalau punya komputer tapi tidak ada yang pakai. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kawan-kawan, di sini ada beberapa hal mengenai fungsi-fungsi dari komputer. Nah, yang pertama yaitu komputer itu sebagai pengelola data, kemudian sebagai penyimpan data, kemudian pergerakan data, dan pengendali data. Nah, mengelola ini ya otomatis kayak tadi bisa mengelola data. Data apa yang mau dikelola? Nah, misalnya mengetik ya benar-benar bisa mengetik kayak tadi ya, mengelola, misalnya kalau mengetik bisa menghapus huruf, kemudian menambahkan huruf baru dan sebagainya. Kemudian menyimpan ya otomatis tadi bisa menyimpan kalau lagi mengetik ya nanti tersimpan dalam bentuk file Office, Word kayak gitu ya. Baik formatnya doc atau docx. Kemudian pergerakan data. Nah, pergerakan data ini kalau saya ambil contoh misalnya Anda lagi transfer data dari laptop ke flash disk ya, bisa seperti itu. Nah, pergerakan itu bisa dipantau ya, bisa dipantau kemudian nanti hasilnya itu benar nyampe ke flash disk. Nah, itu juga dalam satu hal dari fungsi komputer dalam mengendalikan data. Jadi jangan sampai nanti ketika kita copy ke flash disk tahunya tidak benar-benar tercopy. Nah, itu nanti berarti pada fungsi pergerakan dan pengendalian data terjadi ketidaktepatan ya, atau fungsinya mungkin agak terjadi penurunan data, penurunan fungsi. Nah, mungkin juga itu disebabkan dari flash disknya yang tidak bagus. Nah, sekarang karena banyak flash disk yang menawarkan kapasitas besar dengan harga murah, tapi tahunya gampang rusak. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, jadi ini ada 4 fungsi komputer. Yang pertama yaitu sebagai pengelola data, kemudian yang kedua penyimpan data, ketiga pergerakan data, dan yang keempat adalah untuk mengendalikan data. Nah, ini yang kemudian yaitu sistem komputer ya. Nah, ini sistem komputer itu terdiri dari 3 tadi ya. Jadi hardware, software, dan firmware. Ini yang namanya adalah sistem komputer. Jadi tanpa adanya ketiga komponen ini tadi, sistem komputer itu tidak akan bisa berfungsi. Kayak gitu. Nah, sistem komputer sendiri adalah kumpulan dari banyak perangkat komputer yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain guna melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Nah, di situ kan ada yang namanya pengguna juga, ada yang namanya perangkat. Nah, perangkat itu kan bisa perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, jadi pas harus ada tiga-tiganya baru sistem komputer itu dapat berfungsi dan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Nah, ini yang perlu Anda pelajari ya. Yang pertama, pahami mengenai sejarah komputer, para gabungan komputer, dan informasi lainnya pada sumber-sumber yang lainnya. Kemudian pahami mengenai hardware dan software beserta fungsi dan contohnya masing-masing. Kemudian pahami dari apa yang disebut dengan konsep komputer. Itu 3 hal utama yang saya harapkan Anda dapat memahami ya pada pertemuan ini atau pada materi ini. Nah, sehingga diharapkan nanti Anda tidak lagi yang namanya gagap, bisa dibilang gagap teknologi ya, tapi Anda bisa mendapatkan pengetahuan, oh Anda punya bayangan, oh Anda tahu loh, oh ini loh hardware, oh ini software, oh ini sistem komputer. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, sekian dan terima kasih ya. Sekian dan terima kasih ya, semoga dapat bermanfaat informasi yang saya berikan. Bagi kawan-kawan, silahkan share video ini jika video ini dapat memberikan Anda pengetahuan baru, dan semoga dengan informasi yang sedikit ini, dari pengetahuan saya yang sedikit ini, bisa bermanfaat bagi Anda, menambahkan ilmu dan hasanah pengetahuan yang lebih kepada Anda lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close your mind.